مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. خصوصا سيدنا أحمد بن سلمة علي فضيل مقدم محمد بن علي بعلوي ورسوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأسر لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Jamaah Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita kembali berkumpul di Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita tentang para nabi, sejarah para nabi dari kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, di dalam kitabnya yang berjudul Qasasul Anbiya. Masih membahas tentang Nabi Adam alaihissalam. Qala muallif rahimahullah wa amma al-akhar faqad qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' qala haddatsana A'mas an Abdullah ibn Murrah an Masruq an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqtal nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Hadis rawahul Bukhari wa rawahul Muslim wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad bin Hanbal fi Musnad wa rawahu At-Tabari fi Tarikh. Dikeluarkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal mengabarkan Abu Muawiyah sampai kepada sanadnya bersambung sampai kepada sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtal nafsun zulman, tidaklah dibunuh satu jiwa secara zalim
illa kana ala ibni Adam awwali kiflun min damiha, terkecuali anak Adam yang pertama menanggung darahnya, bi annahu kana awwala man sannal qatla, karena ia orang pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi. Ini hadis menceritakan bahwa Qabil telah membunuh si Habil. Jadi anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil, dia membunuh saudaranya bernama Habil. Dan pembunuhan ini adalah pembunuhan pertama yang ada di dunia. Ada beberapa pendapat para ulama yang menyatakan lokasi tempat di mana dibunuhnya Habil alaihissalam, ada yang menyatakan di Damaskus, ada yang menyatakan di Makkah. Ada Goa Hiro, dekat daripada Goa Hiro itu, di situ tempat terbunuhnya Habil alaihissalam. Dan kebanyakan para ahli sejarah menyatakan terbunuhnya Habil di goa yang berada di Damaskus, di Suriah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim. Dalam Al-Qur'an Allah sifati kita membunuh dosa membunuh satu jiwa manusia. Allah sebutkan jiwa siapapun dia. Satu jiwa dibunuh secara zalim, dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nafsa jami'a. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak. Hak di sini artinya ada pembunuhan, hukuman mati, itu tidak kena dosa. Ada orang tugasnya sebagai algojo, hukuman mati. Ini syariat Islam mengatur nyawa dibayar dengan nyawa, tapi melalui proses persidangan secara syar'i. Dan ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian qisas di dalam pembunuhan. Jadi qisas, kalau ada orang membunuh secara zalim, hukum Islamnya adalah hukuman mati. Dan luar biasanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam qisas, fil qisas, Allah sebutkan hayah. Hukuman qisas itu ada kehidupan. Hukuman qisas ada kehidupan. Maknanya apa? Dengan hukuman qisas ada kehidupan, jika orang membunuh seseorang, kemudian hukuman tersebut dilaksanakan dengan hukuman mati, maka ada efek jerak. Orang tidak mudah lagi membunuh orang, karena dia berpikir dua kali, kalau membunuh orang dia juga akan dibunuh dengan hukum yang resmi dari pemerintah. Sehingga efek ini akan menghasilkan satu efek jerak dari orang-orang yang ingin berniat membunuh, sehingga disitulah muncul kehidupan. Yang kedua, dengan hukuman qisas, keluarga korban yang terbunuh dia akan lega. Selama orang yang pernah membunuh seseorang, dan seseorang ini pasti memiliki keluarga, pasti di dalam hati kecilnya keluarga itu tidak akan menerima jika orang yang membunuh keluarganya masih hidup, terkecuali harus dengan hukuman mati. Maka itu akan hilang rasa sakit hati di dalam hati keluarga korban. Itu kenapa Allah nyatakan qisas itu hayah. Qisas itu ada kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sengaja atau keluarga memaafkan, ada opsi kedua. Bukan hukuman mati. Opsi kedua apa? Membayar diyat, ganti rugi. Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Qayyim, beliau menyatakan, yang lahir 651 Hijriah, meninggal 753 Hijriah,
Beliau mengatakan dalam hukum syariat Islam, ganti rugi itu berupa 100 ekor unta untuk satu nyawa. Berapa dikalkulasi unta? Mahal. Itu pun kalau keluarganya memberikan pilihan ganti rugi. Kalau keluarganya meminta untuk hukuman kisos, maka harus dilaksanakan. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa siapapun orang yang membunuh secara zalim, dia punya bagian dosanya ditanggung juga oleh si Qabil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di muka bumi ini adalah Qabil. Makanya di dalam agama kita, agama Islam, tidak ada menanggung dosa, itu tidak ada. Tidak ada tanggungan dosa. Tapi yang dimaksudkan kalau meninggal itu bukan tanggungan dosa, tapi perbuatannya ditiru oleh orang, itu yang membawa dosa. Jadi gara-gara dia orang ikut. Makanya kalau melakukan kejahatan, melakukan sesuatu kemudian ditampilkan dan masyarakat mengikuti kejahatan tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mencontoh kepadanya. Makanya harus hati-hati. Sama halnya kita melakukan amal baik, kita melakukan amal soleh, kemudian diikuti oleh orang, maka dengan sebab kita, sebab amalnya kita, orang mengikuti, kita dapat pahala juga mengalir. Ini keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi katakan, la tuqtal nafsun zulma, tidaklah satu jiwa terbunuh secara zalim illa kana ala ibni Adam awwali kiflun min damiha, terkecuali anak Nabi Adam yang pertama, yaitu si Qabil. Kiflun artinya menanggung, min damiha, daripada darahnya, li'annahu kana awwala man sanal qatla, karena dia adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Jadi ada hukum namanya kama tadinu tudan. Apa yang kau bikin engkau akan dapat. Dalam Islam itu ada yang menyatakan mirip dengan karma. Karma ini kan bukan dari Islam, tapi dalam Islam sebenarnya ada juga. Kama tadinu tudan, kata Sayyidina Ali, apa yang kau bikin kau akan dapat. Ada seorang ulama ahli fikih namanya Syekh Bajuri. Dia punya kitab fikih namanya Al-Bajuri. Pernah berjalan di satu tempat, lewatin pasar. Ternyata pas lewatin pasar, ada orang tua dipukul sama anak muda. Ini orang tua dipukul sampai berdarah-darah, dipukul. Dan anak muda itu menyeret dari rumah sampai keluar daripada pagar rumah. Diseret itu orang tua tersebut sampai di pagar, lewatin pagar rumah. Murid-murid dari Syekh Bajuri menyatakan, wahai guru, biarkan kami membantu itu, kasihan bapak tua dipukul sama anak muda, kurang ajar. Kemudian Syekh Bajuri, ini ulama besar Syekh Bajuri, mengatakan, namanya Syekh Ibrahim Bajuri nama aslinya, Syekh Ibrahim Bajuri di Mesir. Kata Syekh Ibrahim Bajuri, da'awuhu, biarkan, jangan dulu dihalangi, biarkan. Murid-muridnya heran, masa ini guru, kita mau tolong orang tua dipukul sama anak muda, guru melarang kita untuk menolong tuh orang tua tersebut, padahal orang tua tersebut lagi dipukul sama seorang anak muda. Kata Syekh Bajuri, biarkan sampai selesai dia memukul. Sudah selesai dipukul, ini anak muda pergi. Itu orang tua terbaring di atas tanah, berdarah-darah wajahnya. Kemudian murid-murid bertanya, wahai guru, kenapa engkau melarang kami ingin menolong orang tua tersebut? Apa kata Syekh Ibrahim Bajuri? Kata beliau, itu tadi yang pukul anaknya. Tadi yang pukul itu dia adalah anaknya. Ini yang dipukul adalah ayahnya. Mari kita ke sana, kita tanya kepada dia. Ditanya sama Syekh Ibrahim Bajuri, wahai bapak tua, tadi yang pukul siapa? Yang memukul engkau itu siapa?
Maka dia katakan yang tadi memukul saya itu anak saya. Kenapa bisa dia pukul? Coba ingat-ingat dosa apa yang pernah kau lakukan, kata Syekh Bajuri. Ini ingin mengajar kepada murid-muridnya. Gak mungkin seorang anak bisa memukul bapak. Hukum dasarnya anak itu hormati orang tua. Kenapa? Coba mungkin engkau ada punya kesalahan, punya dosa, kemudian dia mengingat-ingat. Ternyata dia katakan, dulu saya pernah memukul bapak saya. Saya juga pernah memukul bapak saya. Tapi yang saya pukul bapak saya itu, saya tidak seret sampai keluar pagar. Saya hanya seret sampai di halaman rumah saja. Kata Syekh Ibrahim Bajuri, ini balasan Allah. Allah kalau membalas kadang-kadang bisa lebih. Dulu engkau hanya sampai di halaman rumah, sekarang balasannya Allah, dia seret engkau sampai keluar dari pagar rumah. Ini yang namanya kama tadinu tudan. Apa yang kalian lakukan kejahatan, Allah Ta'ala akan balas. Karena namanya Allah, Allah punya asma. Lahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Di antara nama-nama Allah yang indah, ada satu nama namanya Al-Muntaqim. Namanya Al-Muntaqim. Bisa lihat di Asmaul Husna itu ada. Al-Muntaqim artinya apa? Artinya adalah ada kitab namanya Syarhu Asmaul Husna, sarah tentang Asmaul Husna, nama kitabnya. Di situ menjelaskan nama Allah yang bernama Al-Muntaqim itu artinya Allah membalas kejahatan seseorang. Allah yang balas kejahatan seseorang sebelum di akhirat Allah balas di dunia. Itu yang namanya kama tadinu tudan. Nah, ini yang terjadi, yang dilakukan si Qabil. Dia mendapatkan imbas dari kejahatan. Jadi kita melakukan sesuatu harus hati-hati. Ya, ada yang pernah zolim sama orang, mungkin doa, dia berdoa, yang kita zolimi orang tersebut, dia berdoa, mungkin Allah tunda dulu azab tersebut, nanti di waktu yang tepat Allah akan kasih, kecuali kita minta maaf sama orang yang pernah kita zolimi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. 3 doa. Yang pertama, da'watu shaim hatta yuftir, doanya orang berpuasa. Makanya orang yang lagi berpuasa itu harus memperbanyak doa. Kenapa? Karena dalam keadaan berpuasa doanya mustajab. Yang kedua, imamun adil. Dia memimpin dengan kepemimpinan yang adil, atau pemimpin yang adil itu punya doa mustajab. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab kepada manusia lainnya, masyarakat. Kalau dia minta, Allah kasih. Seperti siapa? Contoh ilustrasinya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau memimpin dalam waktu 2 tahun, tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Diceritakan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, yang lahir tahun 849 Hijriah hingga 911 Hijriah. Itu menyatakan beliau kalau minta apa saja ketika menjadi khalifah, tidak pernah Allah menolak permintaannya. Sampai diminta agar rakyatnya makmur. Setiap malam doanya begitu pemimpin ini, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Yang terjadi itu kekuasaannya, masyarakatnya, rakyatnya seluruhnya hidup makmur. Sampai dikatakan di dalam kitab sejarah, kalau diberikan zakat gak ada yang terima. Orang mau kasih uang ini, semuanya menolak. Kenapa? Sudah kasih di tetangga sebelah, kami alhamdulillah sudah cukup. Dikasih ke sebelah, sebelah juga bilang sudah cukup. Akhirnya uang negara itu, uang zakat itu balik lagi ke kas negara. Gak ada yang menerima. Itu di zaman beliau terjadi. Kenapa? Karena pemimpin yang adil. Sampai dikatakan serigala dan domba berjalan berbarengan. Padahal hukumnya serigala itu memangsa domba. Tapi di zaman beliau serigala menjaga domba. Kenapa? Allah sudah turunkan keberkahan. Law ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri dia bertakwa, apalagi pemimpinnya bertakwa, pasti Allah nyatakan pasti pakai lam taukid, la fatahna, pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga yang mustajabah, dakwatul mazlum. Nah, ini bahaya. Doa orang yang dizolimi. Itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab." Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizolimi tidak ada hijab di antara dia dengan Allah. Artinya Allah langsung terima itu doa orang yang dizolimi. Jadi kita punya dosa kepada manusia yang kita pernah zolimi, selama kita masih diberikan kesempatan hidup dan masih ada peluang untuk minta maaf kepada orang tersebut, lakukan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai dituntut di akhirat lebih susah. Di akhirat dituntut amal pahala kita dirampas sama orang yang pernah kita zolimi. Kata Nabi SAW, kalian tahu orang yang bangkrut? Nabi katakan kepada para sahabat. Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut ya Rasulullah, punya modal usaha, dia dagang kemudian bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksudkan. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat membawa amal ibadah sebesar gunung, tapi ketika hidup di dunia, daraba hadza wa akala mal hadza wa zalama hadza, dia pernah memukul orang tanpa ada salah, dia pernah menzolimi orang, dia pernah memakan harta orang, dan seterusnya. Kata Nabi, akhirnya orang-orang ini datang menuntut kepada Allah Ta'ala. Akhirnya pahala dia yang sebesar gunung diambil sama orang-orang yang pernah dia zolimi. Sampai kata Nabi SAW, sampai habis dia punya pahala. Faturihat finnar. Kalau sudah habis pahala, orang masih menuntut lagi, dosa mereka ditaruh. Dosanya dia ditaruh kepada orang tersebut. Faturiha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka karena dosanya orang lain. Ini bukan dosa warisan, bukan. Dosanya dia dibalas di hari kiamat. Kata Nabi, inilah orang bangkrut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang bangkrut. Kemudian diceritakan di dalam kitab ini, kitab Qasasul Anbiya, ketika Qabil membunuh Habil, qala innahu kana min annahu ra'a Nabi sallallahu Abu Bakar wa Umar wa Qabil, sudah terbunuh Habil. Si Qabil bingung, ini jenazahnya mau diapakan? Sampai disebutkan dipikul. Dia bingung, ini si Habil sudah terbunuh, dipikul si Habil selama 1 tahun. 1 tahun dipikul. Kok tidak hancur, tidak busuk? Padahal secara medis itu 10 hari sudah rusak jenazah. 10 hari itu sudah rusak jenazah. Kok bisa? Ya di zaman itu belum ada bakteri. Bakteri itu Allah turunkan sebagai bentuk azab kepada Bani Israel. Akhirnya kita kena juga. Di zaman Nabi Adam, makanan yang disimpan tidak akan basi. Bangkai yang mati tidak akan berbau busuk. Ini yang membuat berbau busuk, membuat rusak ini bangkai karena bakteri. Nah di zaman itu belum diturunkan bakteri. Makanya Qabil menggendong Habil selama 1 tahun. Dia belum tahu cara memperlakukan jenazah, bingung. Fa'asbaha minan nadimin. Yang dia lakukan adalah penyesalan. Sudah bunuh saudaranya, menyesal. Nah, biasanya orang kalau sudah membunuh, itu dia menyesal. Dia menyesal karena sudah membunuh. Bahkan bisa seumur hidup. Bisa seumur hidup. Ketika dalam keadaan bingung, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim guru. Allah mengirim guru. 1 tahun enggak dikuburkan. Faba'atsallahu ghuraba yabhatsu fil ard. Allah mengirim burung namanya burung gagak. Burung itu persis berdiri di hadapan Qabil. Dan ada 1 bangkai burung gagak juga. Kemudian burung gagak itu menggali-gali tanah.
menggali tanah, diperhatikan sama Qabil. Setelah tanah itu sudah digali, dia masukkan bangkai burung gagak lainnya ke dalam dan ditutup. Jadi Allah yang mengirim burung gagak. Faba'atsallahu ghuraba yabhasu fil ard liyuriya kaifa yuwari sawata akhihi. Tujuannya agar burung gagak memperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya. Maka Qabil tersadar melihat, qala ya wailana ma a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Kata Qabil, kenapa saya tidak buat kayak begini saja? Sebagaimana burung gagak memperlakukan bangkai burung gagak lainnya, dikubur, dipendam di dalam tanah. Kemudian Qabil menggali tanah, dikuburkan jenazah. Dan ini ilmu yang diajarkan oleh burung gagak sampai sekarang kita pakai. Dalam syariat Islam, kalau ada orang meninggal, dikuburkan di dalam tanah. Itu ilmunya burung gagak. Makanya burung gagak ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai guru, sebagai muallim. Ada kitab tentang zoologi, kitab tentang ilmu hewan, namanya Al-Haywan, disusun oleh Al-Imam Jahid mengatakan. Beliau mengambil kesimpulan di antara seluruh hewan yang paling cerdas di dunia ini adalah burung gagak. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Haywan, juga dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra. Dan ilmu pengetahuan saat ini membenarkan burung gagak itu kalau menyelesaikan satu masalah dia pakai logika. Berbeda dengan hewan-hewan lain, dia pakai insting. Mereka ini kalau ada, ini kehebatan burung gagak, Allah sebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Ghurab, burung gagak bahasa Arabnya ghurab. Nah, ghurab ini dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran yang disusun oleh Al-Imam Raghib Asfahani rahimahullah mengatakan, ghurab ini diambil dari kata gharib, artinya orang asing atau makhluk yang asing. Kenapa ghurab diambil dari kata gharib? Karena burung ini kalau terbang dari sarangnya, dia sudah tidak bisa balik lagi. Dia seperti musafir. Oleh sebab itu dinamakan dengan kata ghurab, orang asing. Dan orang yang terasing atau makhluk yang asing, kalau dia meninggal di satu tempat, di bukan tempat ia mukim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafatnya dia sebagai syuhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul ghurabai syahadah. Wafatnya orang-orang yang asing adalah syahadah. Jadi asing ini bisa 2. Mungkin dia pendatang, atau mungkin dia tinggal di situ tapi tidak bergaul dengan masyarakat. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada anaknya Sayyidina Hasan, disebutkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang disusun oleh Al-Imam Al-Mawardi yang meninggal tahun 450 Hijriah. Kata Sayyidina Ali, ya bunayya, wahai anakku, al-gharib man laisa lahu habib. Orang asing itu adalah orang yang tidak punya kekasih, gak punya kawan, namanya gharib, orang asing. Nah, burung gagak juga sifatnya individual, dia tidak berkelompok, dia terpisah-pisah, mandiri. Tapi yang luar biasa, Allah sudah memilih dia menjadi guru kepada manusia yang bernama Qabil, dan ilmunya kita masih pakai sampai saat ini, yaitu menguburkan jenazah. Ada apa dengan burung gagak? Walaupun dia hidupnya sendiri-sendiri, tapi ketika, ini luar biasa, di dalam kitab tersebut Hayatul Haywanil Kubra, Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi menjelaskan, mereka kalau sudah kawin jantan betina, ini udah gak bisa diganti-ganti lagi yang lain. Kemudian kalau ada jantan merampas betina, mereka melakukan hukuman seperti hukuman berzina. Jadi yang jantan ini dikeroyok oleh burung gagak yang lainnya sampai mati. Itu dilakukan oleh burung gagak. Kemudian mereka kalau berburu itu punya strategi satu dengan lainnya. Satu burung gagak pura-pura mati,
Kemudian ini terperangkap, dia lihat oh ini sudah ada bangkai burung gagak. Dia mau rampas ini, hewan ini mau rampas burung gagak. Ternyata di atas pohon mereka sudah siap-siap menerkam beramai-ramai. Ini kan pakai strategi, pakai analogi berpikir. Kemudian dibuat uji coba, eksperimen. Dimasukkan seekor burung gagak di dalam sangkar. Kemudian gelas yang panjang diisi air, airnya di bagian dasar. Burung gagak itu sangkarnya atau sarangnya dibuka. Ketika dia masuk ingin minum, tidak bisa karena tinggi gelas, airnya di dasar. Setelah itu dia analisa itu gelas. Dia analisa, dilihat oh. Setelah dia menganalisa, dia keluar terbang, dia ambil butiran batu kerikil. Satu persatu dia masukkan ke dalam gelas. Sampai penuh itu dengan batu kerikil, otomatis air itu terangkat. Kemudian dia minum. Itu hanya bisa dilakukan oleh burung gagak. Makanya Allah Ta'ala sudah berfirman bahwa burung gagak ini seperti guru, muallim. Dia mengajarkan kepada manusia cara menguburkan jenazah, guru. Dan orang yang memiliki profesi sebagai guru, ini profesi mulia. Dia mengajar orang kepada kebaikan. Selama ilmu itu diamalkan, walaupun dia meninggal, pahalanya mengalir kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata' jami'u amalihi illa bitsalas." Kalau anak manusia meninggal, amal ibadahnya terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Diajarkan, orang amalkan, dia meninggal dunia mengalir pahala kepadanya. Dalam satu syair dikatakan khairu man yamsi ala wajhil ard al-muallim. Sebaik-baiknya manusia yang berjalan di muka bumi adalah guru. Sebaik-baiknya manusia yang berjalan di atas muka bumi adalah guru, muallim. Dalam riwayat yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kalian man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Quran wa 'allama dan mengajarkan Al-Quran. Nabi memberikan titel khairukum, sebaik-baiknya kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi guru yang bagaimana? Guru yang mengamalkan ilmu. Guru yang mengamalkan ilmu. Ilmu di sini tidak terbatas. Semua ilmu yang bermanfaat kemudian memberikan manfaat kepada orang yang diajarkan, maka dinamakan ilmu yang bermanfaat. Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya, Nabi dalam doanya mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Nabi minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Imam Junaid ditanya, Al-Baghdadi rahimahullah yang lahir tahun 220 Hijriah, meninggal 298 Hijriah, ilmu bermanfaat itu seperti apa wahai Imam Junaid? Kata Imam Junaid, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa engkau dekat kepada Allah, menunjukkan engkau kepada kebaikan, menjauhkan engkau dari kejahatan, dan memberikan ilmu engkau bisa tahu kejahatan nafsu di dalam diri engkau. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat engkau dekat kepada Allah, membawa engkau kepada kebaikan, menjauhkan engkau daripada keburukan, dan membuat engkau tahu kejahatan nafsu engkau. Maka itulah ilmu yang bermanfaat, kata Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Jadi di dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan 4 jenis burung. 4 jenis burung. Tidak ada yang lain lagi, hanya 4 burung saja disebutkan di dalam Al-Quran. Yang tadi yang pertama yang istimewa adalah burung gagak. Allah sebutkan 2 kali. Ada burung kedua Allah sebutkan 1 kali. Burung hudhud. Burung hudhud. Nah, kalau burung gagak sebagai guru, kalau burung hudhud sebagai intel. Jassasun, mata-mata. Burung hudhud Allah sebutkan sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran, di surat An-Naml. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya pasukan, ada bangsa jin, manusia, termasuk
golongan jenis burung. Semua jenis burung jadi pasukannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membuat pemeriksaan mendadak. Wa tafaqqada tayra, diperiksa di pasukan jenis burung. Wa tafaqqada tayra wa qala mali la ara hudhuda am kana minal ghaibin. Ternyata di barisan burung hudhud tidak ada. Ini burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman, ini dia tidak hadir. Am kana minal ghaibin. Ternyata dikisahkan dalam Al-Qur'an, ini burung hudhud lagi pergi ke negeri Sabah. Di sana ketemu Ratu Balqis. Kemudian dia mata-mata itu Ratu Balqis. Oh, ini mata-mata. Setelah mata-mata, dia kembali ke Nabi Sulaiman. Dia nyatakan, saya melihat, saya memata-matai, menjadi intelnya engkau, itu di negeri Sabah ada raja perempuan. Dia punya kerajaan luar biasa. Tapi sayang, mereka menyembah bukan kepada Allah, tapi mereka menyembah matahari. Nah, dia jadi intel. Nama mata-matai dalam bahasa Arab namanya jassasa. Orangnya namanya jassasun. Profesinya namanya jassasun. Intel atau mata-mata. Memata-matai itu mencari aibnya orang. Mencari aibnya orang itu dalam hukum Islam haram. Aib, keburukan orang. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu. Ini wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhib ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumuh. Allah Ta'ala berfirman, ini kalau tidak salah di surat Al-Hujarat, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Dilarang kita banyak berprasangka buruk, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jadi ada seorang ulama namanya Said Abdullah Al-Idrus. Beliau mengatakan, sahibu husni zon musib walau akhta wa sahibu su'izan mukhti walau asab. Orang yang suka prasangka baik, dia selalu benar walaupun salah, walaupun prasangkanya salah. Dan orang yang selalu prasangka buruk, dia salah walaupun prasangkanya benar, walaupun prasangkanya benar. Di sini prasangka artinya bukan masalah yang bersifat hukum, ya. Kan ada juga polisi tugasnya intel. Nah, ini tugas berkaitan dengan pelanggaran hukum, kriminalitas, itu boleh. Tapi yang tidak boleh membongkar dosanya orang yang tidak ada hubungan dengan kriminal, tidak merugikan orang lain. Misalnya penzina, kita jangan cari tahu dia ini tiap malam keluar kemana. Dia mata-matai. Oh, setelah itu dia sebarkan. Nah, ini namanya wala tajassasu. Allah larang, jangan suka mata-matai. Prasangka, mungkin dia keluar malam, dia kerja yang halal, mungkin dia, pokoknya kita harus berprasangka baik jika berkaitan tentang aib kaum muslimin. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kitab namanya Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'ir. Perbedaan antara nasihat dan mempermalukan orang. Ada kitab namanya Al-Farqu Bainan Nasihat wa Ta'ir, disusun oleh Al-Imam Ibnu Rajab Hambali. Kitab itu bagus sehingga kita bisa bedakan mana nasihat, mana mempermalukan orang. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan, man nasaha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syana. Kalau memberikan nasihat seseorang di hadapan orang banyak, maka itu bukan nasihat. Itu namanya mempermalukan orang dan menghinakan orang. Haram. Wa man nasaha akhahu sirriyatan faqad nasahahu wa zana. Kalau orang memberikan nasihat yang benar adalah dia menasihati seseorang walaupun orang itu salah, tapi di tempat tidak ada orang, hanya 4 mata. Maka itulah nasihat sesungguhnya dan itulah perhiasan yang indah, kata Imam Syafi'i.
Dan orang yang suka mencari aib kesalahan orang dengan niat ingin mempermalukan orang tersebut, ingin menjatuhkan orang tersebut, maka sebelum dia meninggal dunia, dosa itu dia akan lakukan. Kita cari tahu nih, ini penzina. Dia cari tahu, bahkan sampai ada yang pakai kamera. Zaman sekarang ada kamera-kamera kecil, CCTV. Dia cari tahu orang punya aib sampai pasang CCTV misalnya. Setelah itu sudah dapat dibongkar, dipakai HP, dibongkar aibnya orang, dibongkar. Apalagi aib rumah tangga dibongkar. Yang membongkar dan yang menyebarkan suami istri, istrinya menyebarkan aib suaminya, suaminya menyebarkan aib istrinya. Dan sekarang terjadi sedikit-sedikit curhat di Facebook. Itu bukan curhat, itu namanya membongkar aib. Itu hukumnya haram, dosa besar. Gak boleh dibongkar-bongkar, gak boleh curhat-curhat di media sosial. Bukan meraih simpati manusia, tapi manusia mentertawakan. Oke, begini ya. Ini sedikit-sedikit curhat. Maka ini penyakit juga nih handphone. Makanya saya bilang, saya ini jarang sekali pegang handphone. Kalau saya balas WA itu biasa 2 jam, 3 jam. Karena setannya lebih besar daripada malaikat. Ada malaikatnya juga, ada setannya juga. Kalau kita gak bisa ya menguasai ini handphone, maka ini setan akan kuasai kita. Sedikit-sedikit ditulis. Bahkan mohon maaf, sampai masalah-masalah ranjang juga disebarkan. Ini orang Islam hukumnya haram, hukumnya dosa besar. Kenapa? Itu aib Allah tutup. Kita ini punya aib semua, punya kekurangan, punya dosa terselubung. Tapi Allah dengan rahmatnya Allah tutup, Allah sembunyikan. Toh Allah sudah sembunyikan aib hambanya, kenapa hambanya yang bongkar aibnya? Makanya dosanya besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ayyara akhahu bi dzanbin lam yamut hatta ya'mala bih." Kalau seseorang mempermalukan saudaranya dengan aib saudaranya, dengan niat mempermalukan, maka sebelum dia meninggal dunia, dosa itu dia akan lakukan, kata Rasulullah SAW. Dia mempermalukan seseorang dengan zina. Kalau tidak benar, dia kena hukum qadzaf, hukum cambuk, bawa saksi. Gak sembarangan nuduh-nuduh begitu, bawa saksi. Harus lihat dengan mata kepala lagi. Kata Nabi SAW, bagaikan ya air masuk ke dalam sumur, ke dalam ember, atau ember masuk ke dalam sumur. Itu saksi perzinahan harus lihat seperti itu. Kalau gak bisa bawa saksi, dengan lihat mata kepala, dia kena hukum cambuk, qadzaf, namanya menuduh orang berzina. Ini Allah menjaga aib tersebut. Allah menjaga aib daripada manusia. Maka dilarang, wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Wala yaqtab ba'dukum ba'da, jangan saling menggunjing, gosipin orang. Ya, gosipin orang. Orangnya tidak ada, kita ceritakan keburukannya atau hal-hal yang tidak dia sukai. Itu juga dosa besar. Kok bisa dikatakan dosa besar? Allah Ta'ala yang nyatakan dia punya dosa seperti memakan bangkai orang yang kita gosipin. Fakarihtumu, Allah bilang, pasti kalian jijik makan bangkai. Tapi kenapa sering menggosipin orang, membuang waktu, menambah dosa? Orang yang kita gosipin misalnya, kita ceritakan keburukannya, dia beruntung. Kenapa? Kita punya pahala ditransfer kepadanya. Semakin kita menceritakan keburukan orang, pahala kita berikan kepadanya. Makanya ada kisah Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 27 Hijriah, meninggal 110 Hijriah, seorang tabi'in. Beliau punya murid-murid pernah mengabarkan kepada beliau bahwa ada tetangganya sering menceritakan kejelekan beliau. Wahai imam, itu tetanggamu setiap hari menggosipin, menceritakan keburukan yang engkau. Kata Imam Hasan Al-Basri,
Rumahnya di mana? Ditunjukkan rumahnya di sini. Beliau bungkus hadiah. Dibungkus hadiah. Kemudian beliau datang ke rumah orang yang sering menggosip beliau. Assalamualaikum. Ini yang gosip-gosip kaget. Waalaikumsalam. Ada dia bertamu. Silakan masuk, duduk. Kata Imam Hasan al-Basri, ini saya berikan hadiah. Hadiah ini untuk apa? Engkau sudah banyak berbuat baik kepada saya. Sedangkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man suniya ilaihi ma'rufa fakafi'uhu. Siapa orang yang dia dilakukan kebaikan kepadanya, maka harus dibalas kebaikan tersebut. Makanya saya datang, saya wajib membalas kebaikan engkau. Padahal ini orang tidak membuat kebaikan. Dia membuat apa? Gosip, menggibah Hasan al-Basri. Akhirnya dia bilang, wahai Hasan al-Basri, saya jujur tidak pernah membuat kebaikan kepadamu. Malahan saya ini sering menggibah, menggunjing dirimu. Kata Imam Hasan al-Basri, itu kebaikanmu. Menggunjing saya itu kebaikan. Bagaimana menggunjing bisa kebaikan? Karena orang yang menggunjing kepada seseorang, dia mengirim pahala kepada orang tersebut. Dan bagi saya, engkau sudah berbuat baik karena setiap hari mengirim pahala kepada saya. Jadi saya harus berbuat baik kepadamu, membalas kebaikan tersebut. Akhirnya dia taubat. Nah, lihat orang-orang soleh begitu. Dia gak marah. Orang gunjing, orang caci maki, orang gunjing, ya sudah biarkan. Allah yang balas. Allah yang balas. Ya. Allah yang balas. Insya Allah dia akan dikasih hidayah. Tapi kalau kita balas juga, berarti sama kayak dia. Gak ada bedanya sama orang itu. Dia caci maki kita, kita balas dengan cacian, sama. Dia menggunjing kita, kita menggunjing dia, berarti kita dan dia sama, gak ada beda. Tapi ketika dia mengunjing kita, kita maafkan. Kita doakan kepada dia, maka kita beda. Ketika berbeda dalam kebaikan, yang menilai Allah. Allah yang menilai, Allah yang balas. Itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.